wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan keberkahan atas ilmu kita ya pada hari ini ya nak ya. Oke, sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya dimohonkan tunjuk tangan. Alfrida, Al-Hikmatul, Alivia, Almira, Andini, Anindya, Anissa, Anissa double N, Aprilia, Agresia, oke Agresia ada, Aswelson, semoga sehat selalu katanya. Egi, Elviana, Fahri, Femi, Feren, Heni, sakit Heni, kita apa demam? Semoga cepat sehat ya. Kineta, Marcela, Masayu, Nabila, Nadia, Naomi, Nazwa, Nela, Novani, Pramesti, oke Pramesti hadir, Putri, Ririn, Sakit Ibu. sakit juga, Rismayanti, Septi, Seren, Sofi, Silvano, Siva, Yuniar, nah Yuniar, oke, Zahra. Oke, dari 37 orang yang sakit 2 orang ya. Kita doakan semoga cepat sehat. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, supaya kita bisa menghirup udara segar, karena kan kita lagi pancaroba nih ya. Coba tolong kalian lihat kanan kiri kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah tolong dipungut, lalu dibuang ke tong sampah. Karena kalau udaranya sehat, segar, kita pun bisa sirkulasi udara dalam otak kita juga segar gitu ya. Jadinya bisa membuat belajar kita tuh jauh lebih nyaman. Oke anak-anakku sekalian, seperti biasa di hari Jumat ini bertemu dengan Ibu untuk pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Ya. Di sini nanti kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu penerimaan persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Lalu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Jadi ini masih kelanjutan dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Ya kan akuntansi itu kan sebenarnya belajarnya itu aja, siklus gitu loh. Ya, siklus dimulai dari bagaimana kita bisa mencatat dokumen transaksi, lalu melakukan pencatatan ke dalam jurnal, lalu buku besar, sampai akhirnya nanti laporan keuangan. Jadi akuntansi itu siklus, sebuah alur. Jadi ketika kita mempelajari yang B, kita harus mempelajari terlebih dulu yang A. Karena mereka saling berkaitan. Begitu juga dengan persediaan barang dagang. Kalau minggu lalu pertemuan terakhir kita adalah membahas kartu persediaan utang dan piutang. Siapa yang masih ingat? Apa sih kartu persediaan? Bukan kartu persediaan. Apa sih kartu pembantu utang dan piutang? Oke, tolong Neng jawab. Silakan. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya ya. Untuk merinci jumlah utang ya, jumlah utang dan nama-nama krediturnya. Kalau kartu pembantu piutang, oke, silakan Nak. Kartu pembantu piutang itu gunanya untuk mencatat transaksi dan saldo piutang daripada debitur. Mencatat saldo piutang daripada debitur. Jadi
Di dalam kartu utang dan piutang itu akan terinci, misalnya di perusahaan tersebut ada 5 debitur, maka masing-masing debitur akan memiliki kartu. Dari kartu itu kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat nih orang ini nih kalau dia punya utang sama kita tuh gimana gitu loh pembayarannya. Apakah lancar, ya nggak? Apakah tersendat-sendat, ya nggak? Kalau misalnya dia ternyata dalam suatu periode itu seringkali terlambat sehingga banyak dendanya, maka mungkin akan jadi pertimbangan bagi kita ketika kita nanti akan memberikan memberikan utang kepada si debitur kita. Jelas nggak? Ya, jadi itulah fungsi dari kartu utang maupun kartu piutang. Nah, sekarang kita belajar kartu persediaan. Jadi masih kartu nih, ya. Dimana kartu ini adalah untuk memudahkan, ya. Karena nanti besarannya itu atau globalnya adanya dalam neraca saldo di akun piutang, dirinci dalam kartu piutang. Begitu juga dengan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini harus kita pelajari nggak sih? Ya harus, ya. Kenapa harus kita pelajari? Untuk melihat persediaan. Tentunya seperti itu, untuk melihat persediaan. Bu, kalau misalnya di perusahaan, kalian kan belum PKL ya? Nanti biasanya kalau lagi di PKL nih ya, nanti ada aja gitu yang dapat di bagian piutang, misalnya bagian utang, bagian persediaan. Biasanya nanti kalau di gudang tuh di bagian persediaan. Baik dicatat secara manual ya, ataupun ada yang langsung terkomputerize. Kalau kita belajar mayop itu kan kita nggak bikin kartu persediaan, Bu, kalau belajar mayop gitu kan ya. Tapi dengan kita menginput si persediaan, kartunya akan otomatis. Paham ya? Jadi sekarang kita akan mempelajari mencatat transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Oke. Setelah kalian mempelajari ini, tentunya kalian diharapkan mampu untuk bisa melakukan mutasi persediaan, menghitung persediaan perpetual baik menggunakan metode FIFO, LIFO ataupun average. Ya, itu udah karena kita pernah ngebahas sekilas dulu ya, jadi kalian masih agak ingat. Lalu kalian bisa diharapkan mampu mencatat ke dalam kartu persediaan. Jadi materi kita hari ini adalah mencatat transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual dengan metode penilaian persediaan FIFO, LIFO maupun average. Oke, sebelumnya kita kembali dulu pada saat awal kita belajar perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang? Supaya masih ingat. Silvano coba apa? Perusahaan yang melakukan apa? Penjualan tanpa mengubah bentuk barang dagang. Iya, betul. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagang tanpa mengubah bentuk. Karena kalau ada perubahan bentuk namanya perusahaan manufaktur. Oke, kita balik sedikit ya. Di sini ada 2 metode pencatatan persediaan barang dagang. Sekilas kita bahas dulu. Di sini ada periodik atau fisik, lalu secara perpetual atau terus-menerus. Ketika pencatatan secara periodik atau fisik, ketika ada pembelian, maka jurnalnya adalah purchase pada cash atau account payable. Ya, ketika ada penjualan, cash atau account receivable pada sales. Lalu karena dia tidak ada kartu persediaan, maka digunakanlah jurnal penyesuaian untuk penyesuaiannya untuk persediaan. Income summary pada merchandise inventory. Lalu merchandise inventory pada income summary. Ini kalau kita menggunakan periode atau fisik. Paham? Nah, kalau kita menggunakan perpetual, di sini ketika ada pembelian akan mempengaruhi merchandise inventory pada cash atau utang. Ketika penjualan
Ada account receivable pada sales, lalu COGS pada material inventory. Nah, ini yang membedakan. Jadi ketika kita menggunakan periodik atau fisik, penjualan hanya dicatat satu kali sebesar penjualan. Paham? Tapi ketika kita menggunakan perpetual, maka pencatatannya dilakukan dua kali. Yang pertama mempengaruhi penjualan, yang kedua mempengaruhi harga pokok. Nah, disinilah kita akan mencari harga pokoknya menggunakan kartu persediaan. Jelas? Izin minum dulu sebentar ya. Ya, karena kita harus mencatat dua kali inilah, maka kita akan membuat kartu persediaan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Kenapa jurnal penyesuaiannya cuma ada di metode period? Ya, karena kalau dalam perpetual nanti sudah, karena ada kartu persediaan itu, makanya tidak diperlukan lagi jurnal penyesuaian karena harga pokoknya sudah tercantum, sudah bisa dihitung dari kartu persediaan. Oke. Nah, di sini nanti akan kita pelajari penilaian persediaan atau valuation inventory sistem perpetual ada 3. Yang pertama MPKP atau FIFO atau first in first out, lalu LIFO last in first out atau MTKP, lalu average atau rata-rata. Oke, kita akan coba. Ini udah saya share modulnya di Google Classroom. Sudah di-download belum? Sudah. Nah, oke. Di sini ada beberapa transaksi pada tahun di bawah ini ada terdapat catatan mengenai persediaan PT Makro selama bulan November 2020 sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awalnya tanggal 1 100 unit sebesar 1 juta. Lalu tanggal 5 ada pembelian. Kalau ada termin seperti ini artinya apa? Kredit. Pembelian secara kredit. 500 unit sebesar 1.200.000. Lalu tanggal 12 ada pembelian lagi 100 unit 1.500.000. Lalu tanggal 22 ada penjualan 300 unit dengan harga jual 2.500.000. Ya, ini harga jualnya. Berarti nanti kita harus mencari berapa harga pokoknya. Lalu tanggal 27 ada pembelian 100 sebentar ya. Keluarin dulu 100 tuh. Ya. 100 yaitu 1.000, 100.000. Ya, lalu di sini kan masih kurang berapa? 200. Kita ambil dari yang kedua tadi 500. Kita ambil 200. Ya, 1.200 pakainya. Lalu 240.000, maka sisanya di sini 300, 1.200, 360.000. Tadi masih ada sisa 100, kita turunin. Ya, jadi 300. Bener gak sih ya? Bener ya? 300 sama 100. Oke, lalu ada pembelian lagi ya, 100. Ini nggak turun ke bawah ya? Sebentar ya. Tuh ada yang kurang kolomnya, nggak kebaca. Masih ada yang di bawahnya nih. Sebentar. Yang bawahnya nggak kebaca ya. Harus ditaikin dulu.
ini kebaca nggak sampai sini? Ini kebaca nggak sampai bawah? Ya, sini aja ya. Oke. Tadi kan sampai 300, beli ada sisa 100 di atas, di bawah turun, lalu 100 lagi pembelian. Lalu yang terakhir ada penjualan sebesar 50. Kita ambil lagi dari yang pertama. Itu 50, 1200, 60 sisanya 250, 100 dan 100. Di sini pembeliannya totalnya 700, jumlahnya 9.500, HPP 350, jumlahnya 400.000, persediaan 450, 650. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Ya, jadi MPKP ini ingatnya adalah ketika harga perolehan yang pertama, maka dia harus keluar yang pertama. Bisa juga barang nggak kalau realnya? Bisa barang ya? Contohnya apa sih yang menggunakan FIFO menurut kalian? Apa? Makanan pokok. Ya kalau di supermarket gitu kan ya, Iya. biasanya kalau yang beli pertama nanti dikeluarin yang pertama. Apalagi kalau misalnya kayak beras gitu ya. Iya, roti gitu biar tidak ada busuk gitu kan ya. Itu adalah yang FIFO. Sekarang kita lihat yang LIFO. Kalau LIFO berarti apa tadi? Last in first out atau MTKP ya. Harga perolehan yang terakhir masuk maka keluar yang pertama. Oke, di sini tadi soalnya masih sama. Tanggal 1 ada persediaan awal 100, harganya 1000, jumlahnya jadi 100.000. Lalu tanggal 5 ada pembelian ya 500 dengan harga 1.200, terus 600.000 ya. Jadi 100, 1.000, 500 kita turunin. Paham nggak? Ya, turunin ke sini 1.200, lalu 600.000. Kita beli lagi 100. Harga pembeliannya beda. 1.500. Total jumlahnya 150.000. Yang tadi 100 dan 500 turunin. 100 dan 500, lalu 100. Dari mana 100 ini? Pembelian. Ya, dari pembelian tanggal 12. Oke, setelah itu ada penjualan 300. Ingat, kita pakainya adalah LIFO. Harga perolehan yang terakhir, maka keluar yang pertama. Maka kita keluarin dulu yang 100 ini. Ya, karena ini paling terakhir. Tapi masih kurang 200 ternyata. Kita ambil dari yang 500. Oke, yang 100 kita keluarin. Pakai harganya yang 1.500, maka dapatlah HPP-nya 150.000. Lalu dikeluarin lagi 500 sebesar 200. 1.200 pakainya 240.000. Sisa 300. Paham sampai sini? Setelah itu kita beli lagi. Maka 100, 300 sama 100. Ini nggak kebaca kalau itu. Tanggal 30 kita pakai yang mana tadi ya? Ini ya berarti 50 ya, kita jual ya. Pakai yang terakhir masuk, itu tanggal 27 sebesar 2.000. Maka di tanggal 30 ini persediaan kita ada 100 dengan harga 1.000, harga unitnya 300 dengan 1.200, lalu 50 dengan 2.000. Paham sampai sini? Apa yang berbeda antara FIFO dan LIFO tadi? Ada perbedaan di mana ya coba?
Persediaan sama-sama 450. Di penjualan kan? Di penjualan. Kalau Vivo kan yang Vivo apa? Pertama, keluar pertama. Ya, masuk pertama, keluar pertama. Bedanya di mana sama Livo ini? Di penjualan. Terakhir, oke. Nanti setelah ini kalian akan dapat soal kan? Nanti kalian akan tahu perbedaan antara Vivo, Livo, dan average. Selain dari pengertiannya. Apa? Apa? Terjual. Makanya dia nggak cocok buat makanan. Biasanya buat elektronik, buat barang-barang yang memang tidak gampang mengalami perubahan biasanya. Oh, tetap yang dipakai adalah harga terakhir kan? Gitu. Makanya bisa itu harga, bisa itu barang. Jadi nggak selalu dalam bentuk barang yang pertama keluar pertama, nggak seperti itu juga. Yang terakhir adalah average atau rata-rata. Di sini kalau rata-rata berarti kita mencari rata-rata dari jumlah yang masuk sama unitnya. Jadi harganya terkadang memang tidak bulat, ya. Tapi jangan dipanjang-panjangin. Kita yang mendekati saja. Oke, contohnya di sini tanggal 1 dia 100, 1000, 100.000. Tanggal 5 pembelian 500. Maka 100 ditambah 500 jadinya 600. Lalu 100.000 ditambah 600.000 sama dengan 700.000. 700.000 ini dibagi 600. Dapatlah 1167. Jelas? Tanggal 12, 100, 1.500 dan 150.000. Maka 600 persediaan yang tadi kita punya ditambah 100 sama dengan 700. 700.000 ditambah 150 sama dengan 850. 850.000 ini dibagi 700 sama dengan 1.214. Gak bulat kan ya? Lalu pas dijual tanggal 22 kita tinggal pakai harga yang ini. Jelas? Ya, tinggal pakai harga ini saja. 700 dikurang 300 sama dengan 400. Ya, 850 dikurang 364 200 sama dengan 485 800. Tinggal dibagi dapatnya masih 1214. Ketika beli lagi ditambah lagi. 400 ditambah 100 sama dengan 500. 485 800 ditambah 200 sama dengan 685 800. 685 800 dibagi 500 dapatnya 1371,6. Jelas? Ketika dia dijual, kita pakai harga yang ini. Ya. Ya, harga yang ini, harga rata-ratanya. Jelas? Dijual 50 bukan untuk menghitung harga perolehan, tapi untuk menghitung jumlah barang. Jadi walaupun kita sudah menggunakan kartu persediaan, stok opnam tetap diperlukan. Paham nggak? Ya, jadi kita harus menghitung jumlahnya sesuai nggak sih sama yang ada di kartu persediaan kita. Kalau ternyata terjadi terus-terusan selisih, berarti ada kesalahan. Bisa jadi ada kebocoran. Contoh gini, misalnya di warung emak kamu nih ya, jual Silver Queen ada 12 sisanya. Di buku catatan emak kamu itu 12. Ternyata, coba kata emak kamu gini, coba cek tuh, Syifa, Silver Queen ada berapa gitu. Ternyata ada 8, berarti selisih berapa? 4. Nah, 4 inilah yang akan menjadi pertimbangan kan, kok bisa selisih 4 sih gitu. Paham nggak? Jadi bukan untuk mencari harga perolehannya, tapi untuk melihat si jumlah fisik dari barangnya. Dan pasti dilakukan di setiap akhir periode. Itu namanya stok opnam. Jelas? Ada lagi? Ya. Apa setiap bulan kartu persediaan boleh ganti-ganti metode? Ketika perusahaan menilai persediaan yang digunakan,
Apakah FIFO, LIFO, atau average? Biasanya berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kecocokan perusahaan dengan metode tersebut. Ya. Yang kedua, melihat sebuah kebiasaan. Oh, emang perusahaan ini biasanya menggunakan FIFO, maka dia menggunakan FIFO. Ya. Terus tadi pertanyaannya, apakah dilakukan terus-menerus? Biasanya itu digunakan dalam satu periode. Jadi dia nggak ganti dalam satu periode. Tapi ketika nanti ditemukan pada saat perjalanannya, oh ternyata kartu ini metode ini tuh nggak cocok sama perusahaan kita, gitu kan, dengan alasan A, B, C, D gitu, dengan berbagai pertimbangan, maka bisa diganti. Tapi nggak misalnya sekarang menggunakan FIFO, besok LIFO, besok average, itu ganti-ganti, nggak boleh seperti itu juga. Jadi berdasarkan dari hasil di perjalanan ketika pada saat penggunaan kartu persediaan. Oke, sampai sini jelas? Nah, setelah kalian mendapatkan materi dari saya dan modul yang sudah didapat di Google Classroom, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Oke, Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Di mana di masing-masing kelompok ada teman kalian yang memang dianggap sudah lebih mampu untuk menjelaskan kepada kalian mengenai 3 metode penilaian ini. Ya, di sini ada Al-Hikmatul berdiri, lalu ada Fahri, oke, ada Nazwa, oke berdiri nggak apa-apa, ada Risma, Silvano, mana Silvano? Sama Yuniar. Ya, nanti teman kalian ini akan membantu kalian di dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan kalian diskusikan berdasarkan modul ataupun kalian bisa menggunakan referensi yang lain. Setelah itu, hasil diskusi tersebut akan kita kerjakan bersama-sama dengan metode estafet. Apa sih metode estafet? Nanti akan Ibu jelaskan setelah kalian mengerjakan soal tersebut di dalam kelompok. Oke, sekarang tugas pertamanya adalah, mana tadi tutor sebayanya, maju ke depan. Oke, ini LKPD-nya. Silakan kalian pimpin teman-teman kalian untuk bisa mengerjakan soal ini. Oke, silakan dibagi grupnya dan berkelompok. Ayo. Ibu kasih waktu 30 menit buat kita mengerjakan sampai dengan selesai. Keaktifan kalian di dalam kelompok itu akan dinilai ya. Tidak boleh saling bergantung dengan teman. Gunakan teman kalian yang sebagai fasilitator ini sebaik mungkin. Suaranya kayak ada 2 gitu. Suaranya kayak ada 2. Tapi kok saya ada suara saya juga di sini? Oh nggak jadi pakai ini. Ini dibuka aja boleh. Kedengaran tapi. Bisa tapi saya.
Silakan kasih nama kelompoknya masing-masing. Terus bikin yel-yel biar seru ya. Nanti yang majunya siapa, mengerjakan apa, nanti akan kita gunakan spin biar kalian itu semua siap untuk mengerjakan masing-masing metode. Jadi nggak dari sekarang dibaginya. Ayo silakan dikerjakan. Tarik dulu, tarik. Terus baru sesuaikan. Ya. Egi Aswell. Egi. Iya, Aswell, Egi. Terus Setifika. Kerjain ayo. Ayo Fahri, mana Fahri? Fahri, ayo jelasin ke temennya biar di shoot. Jelasin. Tahu. Persediaan awal. Cip. Baca dulu bentar soalnya. Ayo dikerjakan. Iya, Bang. Dibagi 3 dulu kalau enggak ininya. Sejahtera bulan Desember 2020. Gak apa-apa. Boleh dilepas ya, itu kan ada 3 model kan? Ya. Kalian boleh saling membantu mengerjakannya sambil diskusi. 1 Desember persediaan awal 200 unit. Baca soal dulu. Buatlah mutasi persediaan ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual. Buatlah mutasi persediaan barang. Aku cuma bilang Itu buat soal esainya. Ada. Itu suara apa tuh? Yang ini buat soal pengetahuannya ya, buat ya analisanya ya. Ayo analisis soal dulu. Yang pertama 1 Desember. Barengan gini dong. Iya, aku nggak ngeliat juga. lu sebelah sana udah, lu sebelah sana udah. Kita kalau misalnya ada orang jalan Enggak udah. Boleh. 1 Desember kan persediaan awal 200 unit senilai 9.000. Berarti dia langsung masuk ke persediaan kan? Nah, langsung ke kolom persediaan. Tanggalnya tulis. Tanggalnya 1. Kemudian aja lagi off kamera guys kan ngomong dulu. 209.000. berarti dikali gas gitu ya. Iya dikali. Dikali kan ya? Iya dikali. 9.000. Totalnya itu dikali. 1.400.000 bakal kelar. 1.800.000. 1.800. 1.800. 200 kan. Iya, Aduh. 1.800. Belum selesai batuk mulu. Lanjut. Oke. Sampai ngomong kenceng-kenceng ya. Tanggal 3 Desember itu pembelian. dari pembelian. Dan kita, nah iya. Sudah tulis ya. Bukan. Di 200 dengan harga 15.000. 9.000. Ini 15. Ini lagi kayak gini di shoot ya. Iya. Karena pakai harga pokok. Dikali jadi 1.800.000. Yang ngerjain jangan 1.800.000. Fahri dong. Fahri tutornya. Nggak sampai ngajarin. Iya, bukan ngajarin Bu. Tadi lagi. Nah, terus ini ditulis lagi nggak sih? Nah, terus update persediaannya tuh gimana? Nah, update persediaannya kita kurangi persediaan yang pertama tadi. Nih, yang 200 kan udah habis nih dipakai. Iya. Jadi sisanya 300 saja. Nah, tulis 300. Oh, dengan harga yang kayak gini juga. Gue boleh nyoba nggak sih? Oh, ini nggak Gue masuk mau 2 dong orang nih. ya? Sabar. Jangan lu doang.
jago banget. Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 7 ya? Tanggal 7. 7 Desember. Iya. Apa itunya? Tanggal 7 itu penjualan. Oh itu mah harga jualnya. Penjualan 100 unit berarti 100 unit. Dan Ya, price harganya kayaknya pakai yang harga tadi unit 300 10.000. kali. Berapa? Kali 100 kali 10. Dikali 1 juta. Nah, karena udah dipakai 100, jadi ini kita kurang 300-nya, 300. Jadi 200. Jadi 200. Harganya Sama kayak tadi kan? Iya. Sama Hitung. kali lagi totalnya. 2 juta. kali 10.000. Itu kelebihan. Iya, Sampai 2 juta, 10 2 juta. 15, habis itu main Ikut presentasi dong. 10 kurang Terus selanjutnya 11 kurang 10. puisi Desember. 10 itu pembelian. Pembelian berarti dia masuknya di kolom pembelian. Iya. Berapa sih unitnya? Unitnya 400. 400. Harganya 11.000. Harganya 11.000. Berapa tuh? Kali 400 ya? Ya, dikali 11.000. 4 juta 400. 4.400.000. penjualan yang ini Berarti kita update Pengaruh kan? persediaan. Nah, persediaan sebelumnya ditulis lagi Tulis berarti dulu, ya. iya. Baru ditambah dipakai nggak? Baru tambahin 400. di bawahnya. Iya betul. Tulis. Kenapa enggak? Karena dia harga jual. Ditambah 400. Enggak dibagi 3 aja. Harganya 11.000. Biar temen yang ngerjain. Iya bagi 3 aja daripada nganggur. Pasal. Neng bagi 3 aja Neng itu Ayo, biar kerjain, nggak ngerjain Sal. masing-masing. Iya, yang lipo limanya iya ya. Ya biar Juga. dikerjain biar. Coba gimana? Saya nganggur. Nanti ini buat esainya ya. Everest. Tar dulu sabar. Coba soal kerja. Kalian boleh ngerjainnya dibagi-bagi atau modelnya tuh ini satu transaksi terus muter gitu. Biar cepat. Apa tuh soalnya? Pembelian 100 12 Oke. benar kan pakai harga itu Iya, pakai harga itu. Hitung. Berapa? 100 dikali 12.000. 1.200.000. 1.200.000 totalnya. Coba lihat. Di sini. Coba lihat dulu di sini. Dia salah naruh kolom. Coret aja. Coret. Taruhnya di kolom penjualan. iya Itu lengkap dulu satu, tulisnya di bawahnya. Terus ulang lagi. Gimana? Nah, tanggal 3-nya pembelian. Ntar dulu tungguin. Harganya 9.000 kali 200 dikali 9.000 1.800.000. 300 10.000. Sekarang tanggal 3 Desember. 3 juta. Tadi dulu bentar. Dia pembelian. Berarti ke kolom pembelian. Nggak apa-apa. Berarti unit Ini gimana? unit di persediaan ditambah unit pembelian. Berarti 200 tambah 300 jadi 500. Jadi 500. Nah, terus totalnya juga kita tambah. Totalnya ditambah 1.700 tambah ini. 4 juta. Jadi 4 4.800.000. juta. 4.800.000. Terus kita Nah, bagi. harganya tuh dari mana? Harganya kan karena metode penjualannya, Iya. jadi harga yang di total kita bagi unit. Berarti berarti 4.800 dikali 500. Dibagi 500. Dibagi 500. Hasilnya 9.600. Tanggal berapa? Tanggal 5. Lanjut. Terus sekarang tanggal 5. Coba gue mau ngerjain deh tanggal itu. Tanggal 5 ngapain itu? Penjualan. Tanggal 5 itu penjualan 200 unit, 200 unit. 200 unit 12.000. Penjualan. Berarti tulis 200. Ya 200. 200. Dengan harga Nah, Harganya iya
dengan Harganya kita pakai Mari kalau misalnya Livo berarti pakai harga ini kan? iya pakai Yang terakhir? harga yang terakhir ya benar. ya kalau ini gimana jadi harganya? Harganya kita pakai harga sebelumnya pokok. Berarti yang 9.600. Ya. 9.600. Kenapa bisa 9.600? Karena persediaannya gitu yang sebelumnya 500. Terus berarti ini dikali Ya. 200 dikali 9.600. 9.600 di sininya 1.920. 1.920. Nah, Terus kan dari 3 metode tadi. Hanya udah ada nih. tolong cari dong. Tolong cariin Ini ya. setting estafetnya gimana ya? Cari. Sabar bang. Pulpen gue tutup dong. Oke, waktunya 10 menit lagi. Sama ini. Oke, dengerin anak-anak. Oke, abis ini 10 menit lagi kita lakukan pengisian. Dah, di sini dengerin. Oke, udah ada 3 apa namanya ini? 3 karton. Jadi lupa kan saya. Ada metode FIFO, LIFO, dan average. Ya. Nanti kita gunakan spin. Kita kocok kelompok mana yang mengerjakan FIFO, mengerjakan LIFO, dan mengerjakan average. Nanti kalian estafet. Jadi si tutor ini, teman kalian, contoh Fahri akan membacakan soalnya, lalu kalian nanti akan maju secara bergantian. Paham? Seperti itu ya. Nanti setelah ini kita setting, kasih ruang supaya bisa berbaris ya. Nanti kita setting lagi sebentar. Maka ini cepat waktunya, 10 menit lagi selesaikan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, lakukan mutasi persediaan ke dalam kartu persediaan barang dagang dengan metode FIFO, LIFO, average. Yang kedua, analisa nomor 6. mengapa LIFO tidak diperkenankan di dalam perpajakan. Yang ketiga, analisa serta cari kekuatan dan kekurangan dari masing-masing metode persediaan. Lalu berikanlah contoh jenis usaha yang dapat menggunakan masing-masing metode persediaan baik FIFO, LIFO maupun average. 5 menit lagi siap? Oke. Yel-yelnya juga harus siap ya. Ya bu. Yang. Lipo apa? Ini jawabnya nanti di sini. Livo Lipo udah belum? perusahaannya. Kekurangan apa ini? Kekurangan. Koma-komanya ambil agak bulat-bulat aja. Jadi nggak susah ngitungnya. Bahan pokok itu Vivo atau Lipo? Livo itu yang elektronik, yang Oh, pakaian. oh ya. So sebentar, mau diisi. Itu soal nomor 6 kan ya? Menggunakan perusahaan average ya. Metode Kelompok apa nih? sebelah sana? Vivo buat Sales. Equity udah siap? Belum. Sebelahnya siapa? Sales. Sales. Coba diangkat nama kelompoknya dong biar ibunya apa? Enggak, meni kecil-kecil pisan. Apa sih? Expense. Inventory. Income, bukan income. Apa ini? Aset. Asik. Vivo perusahaan apa? Vivo. Vivo kayak Vivo. barang bahan baku, bahan baku. makanan. Barang makanan. Ya. Barang makanan pokok, makanan pokok. Salah sudah sales. Sebentar itu lagi. Makanan pokok. Kamu pakai contoh? Boleh Ada kayak kesulitan nggak? perusahaan roti kayak Oh. contoh. Ya, bener kan? Iya, Yang mana? Supermarket. Iya. Usaha roti. Oh, pembulatan. Udah gila, gak apa-apa. Lanjut terus Livo. Masalah nggak banyak mah dia nggak Livo signifikan. elektronik kayak Barang dagang. televisi ya. Apa? Ya itu. Nggak cuma televisi lah. menyiapkan elektronik. Iya mesin cuci. Contoh. Contohnya tuh ini perusahaan elektronik gitu Kayak kayak sama ini apa sih yang pakaian? Apa? Iya garment. Garment Iya. juga. Iya ya dia ada. Sebut merek. Garment jangan juga deh. lah. Ih, Garment itu perusahaan. Garment emang merek? Bukan, garment Bukan, itu namanya.
bukannya itu perusahaan. Bukan. Siapa yang ada kesulitan? Adalah perusahaan menjual barang dengan Bisa ya? bukan, nggak ada perusahaan garments. Ada. Toko mebel. Hah? Nih, average toko mebel. Mebel, Alat tulis. sama alat tulis. Oke. Terus apa lagi? Udah. Yang ini kekurangan kelebihan. Kelebihan Vivo. Tapi ini average itu bisa juga tahu buat elektronik. Apa? Hah? Iya kan gue Average itu bisa bilang, juga buat average itu elektronik. gabungan dari perusahaan dari metode Vivo dan Livo. Jadi dia bisa pakai apa aja sebenarnya, tapi emang jarang digunain aja. Oke, waktunya sudah habis. Oke, anak-anak, mohon kalian menggeser dulu bangkunya sedikit ke arah sana. Jadi kita bagi 3, biar gampang lari-lariannya. Geser kemana Bu? Kita nggak geser. Kemana ya, pokoknya biar bisa muat aja gitu lari-larian. Kita nggak geser. Iya kita memang pulang pojok ini. Ya, gitu aja. Bukan. Ibu bawa ini, Bu. Iya lo bawa itu. Ini Ini aja, kan gue Vivo. 1, 2, 3 gitu ya. Oke, 3 titik. 3 baris. udah ya bener. Neng, baris ini, Neng. Ini kosongin biar gampang. Ini kalkulator. Ini nggak usah, kan udah 3 nih. Yang penting yang sebelah sana, ini aja nih bangku ini pindahin. Mana sih? Kalkulator. Tuh. Anin mana Anin? Ayo Anin, spinin. Ini aja, nah gitu. Ini pulpen siapa? Dah, duduk. Nggak punya bangku ya? Duduk situ dulu. Dah, dengerin. Kita akan spin dulu. Kita undi ya. Kelompok mana yang maju untuk mengerjakan masing-masing dari 3 metode penilaian ini. Dilihatin ke sini kali ya. Untuk Vivo, kelompok sales. Oke. Di spin dulu. Jadi kita pakainya ini nih, pakai aplikasi spin ya yang ada di Android. Ini tuh nanti buat kayak orang main apa ya? Apa sih namanya tuh kalau di apa? Truth or saya bilang mau main arisan. Beda frekuensi nah ya. Nanti di sini dulu. Vivo tuh paling gampang ya. Semuanya mau Vivo pasti. Ayo nih di spinin. Berarti tadi yang Vivo sales saya pertama. Ya, Vivo sales, mana kelompok sales? Ini, Bu. Nggak girang kelompok sales ya? Oke. Wah, gitu. Vivo sales sama equity, mana equity? Oke, berarti sales sama equity kerjain Vivo. Sekarang Lipo. Lipo income. Inventory. Oh, ini salah kamu. Oke, Lipo inventory. Siap? Satu lagi. Expense gitu. Berarti income, berarti sisanya expense adalah average. Sedikit sih. Dah, oke, siap-siap ya. Berarti kelompok pertama tadi siapa? Sales maju. Ini kalau yel-yelnya nggak kencang, parinya nih ya dicubitin.
Sales, terus apa lagi tadi Livo? Equity, di tengah ya equity, baris. Explain aset adalah average. Sedikit sih. Dah, oke, siap-siap ya. Berarti kelompok pertama tadi siapa? Sales maju. Ini kalau yel-yelnya kenceng parinya nih ya dicubitin. Sales, terus apa lagi tadi Livo? Equity, di tengah ya equity, baris. Vivo masih. Tapi nanti kan equity setelah sales. Iya ibu. Livo berarti siapa Livo? Ya sini baris. Nanti setelah sales selesai aja Neng. Iya. Average yang di ujung nih. Larinya jangan geradak geruduk ya, di bawah ada ruangan, ntar pada kaget. Di sini Aswa. Satu lagi apa? Najwa. Geser ini sedikit kali ya, biar bisa lari. Itunya nak. Dah ya udah baris. Kayak orang mau lari estafet baris. Yel dulu. Salas dulu yang yel ya. Untuk kameranya diputar nggak? Dah yang lain, kelompok yang lain tunggu gilirannya. Ya sekarang kita kasih semangat dulu buat sales untuk yel. Tepuk tangan. Ayo Akang Fahri. Berarti nggak? 1, 2, 3. Kelompok sales, kelompok paling the best. SELES sales. Ya ketahuan ya. Semangat nih. Dia kurang semangat nih ya. Kelompok inventory. 1, 2, 3. Inventory. Untung nggak pingsan. Nah sekarang nih kelompok yang paling berisik. Najwa. Ini udah semangat nih ya, yel-yelnya udah oke. Jangan sampai salah ngerjainnya ya. Udah oke, sekarang silakan dari mulai tutornya masing-masing memberitahukan kepada anggotanya. Lalu anggotanya bergantian secara estafet. Jadi kalau udah selesai dikasih ke belakang terus sampai selesai transaksinya. Kalau udah selesai dari kelompok yang pertama ini berarti maju kelompok yang kedua. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Ayo Anin. Tanggalnya tanggal 1 Desember. Nah, di persediaan. Perlu pakai 200 unit. Seharga 9.000. Jadi totalnya tuh 1.800.000. Nyampe Sharon. Oke, bentar. Pada pakai deodoran kan ya? Kasihan. Tanggal 3 Gi, tanggal 3 Desember. Pembelian 300 unit. Harganya 10.000. Ayo. Yang lain kasih semangat temennya. Jadi 3 juta. Saya juga. Kita beri tepuk tangan.
dari pekerjaan kelompok kalian yang dikerjakan tadi secara estafet bersama-sama ya. Jadi setiap anak tadi 1.200.000 ya, 100 dikali bentar iya 1.200.000. Terus ini input 200, 400, 2 juta. Iya benar. Terus yang 100 ayo semangat, harga pokoknya itu yang 12.000. udah sampai mana udah mau selesai, ayo semangat. jumlahnya 1.200.000. Persiapkan masih dari apa masing-masing kelompok Tanggal presentasi 20. ke depan ya. Berarti sel sama tadi equity. Ada Untuk penjualan people. 10.000 lalu dimasukkan ke dalam kolom persediaan. Persediaan yang di tanggal 1 Desember diturunkan. Di tanggal 5 Desember ada penjualan barang dagang sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. 200 unit ini menggunakan persediaan yang pertama karena ini adalah metode FIFO, first in first out. Jadi menggunakan persediaan yang pertama. Di tanggal 7 Desember ada penjualan barang dagang Soalnya kencengin. sebanyak Buka aja 100 ini unit maskernya. dengan harga 10.000. Itu menggunakan persediaan yang sebanyak 300.000. Maka dikurangi jadi sisa 200 unit dengan harga 10. Karena di tanggal sebelumnya masih ada saldo persediaan dagang, kita turunkan dulu. Lalu kita tambahkan sama pembelian yang baru kita beli. 400 unit 11.000 dengan total 4.400.000. Lalu di tanggal 18 Desember kita membeli barang dagang lagi sebanyak 100 unit seharga 12.000, totalnya 1.200.000. Karena di tanggal 10-nya masih ada saldo persediaan barang dagang, kita turunkan dulu ke tanggal persediaan tanggal 18 Desember. Lalu ditambah dengan 100 unit dengan harga 12.000, totalnya 1.200.000. Lalu di tanggal 20 Desember ternyata ada penjualan barang dagang sebanyak 200 karena ini metode FIFO yang masih ada sisa 400 unit dan 100 unit. Lalu di tanggal 23 kita ada penjualan barang dagang sebanyak 200. Kita mengambil dari yang 400 unit karena kita menggunakan metode FIFO. Jadi 400 diambil 200. Lalu kita perbarui saldo dari persediaan barang dagang. Karena kita udah menggunakan 200, jadi kita kurangin 400 dikurangi 200 jadi 200 unit dan 100 unit. Jumlah total pembelian adalah 8 unit dengan total 8.800.000. Penjualan 700 unit dengan 7 juta. Persediaan 300 unit dengan 3.400.000. Oke. Terima kasih atas presentasi dari kelompok aset sama sales sama equity untuk metodenya FIFO. Ibu bahas dulu yang ini ya. Tadi sangat baik penjelasannya. Hanya ada sedikit kesalahan. Ini harusnya 800 unit pembeliannya. Lalu total harganya 8.600.000. Untuk HPP-nya 700 dengan totalnya 7 juta. Lalu sisa darinya persediaan 300 dengan totalnya 3.400.000. Tadi ini bukan saldo ya, tapi harga perolehannya ya. HPP-nya di sini. Oke, terima kasih tapi ya. Oke, sekarang lanjut untuk LIFO. Berarti kelompok siapa LIFO? Sedikit sulit ya, jadi ketika tadi mengerjakan pun terbukti dia yang terakhir. Yang membutuhkan ketelitian memang kalau LIFO juga.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok inventory akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi di sini ada metode LIFO. Untuk tanggal pertama itu ada tanggal 1 dengan bulan Desember. Ada persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga unit satuannya itu 9.000. Untuk hitung totalnya itu unit harga dikalikan dengan harga satuan. Jadi 200 dikali dengan 9.000 hasilnya 1.800.000. Lalu untuk tanggal 3, di sini ada pembelian dengan 2020, persediaannya 200 unit dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Lalu yang kedua tanggal 3 Desember 2020 ada pembelian 300 unit dengan harga 10.000, totalnya 3 juta. Karena ini menggunakan metode average, kita harus menghitung rata-rata. Yang pertama, kita hitung unit pertama, persediaan pertama ditambah dengan pembelian yang pada tanggal 3 Desember. Hasilnya 500 unit, totalnya 1.800.000 ditambah dengan total pembelian tanggal 3, jadi hasilnya 4.800.000. 4.800.000 dibagi dengan 500 unit akan mendapatkan rata-rata harga 9.600. Pada tanggal 5 Desember kita melakukan penjualan 200 unit. Kita menggunakan harga 9.600 dengan total 1.920.000. 1.920.000. Lalu sisa persediaannya karena sudah melakukan penjualan, sisa persediaannya adalah 300 unit. Harganya tetap 9.600, totalnya 2.880.000. Lalu pada tanggal 7 Desember dilakukan penjualan 100 unit dengan harga 9.600, totalnya 960.000. Lalu persediaannya sisa 200 dengan harga 9.600, totalnya 1.920.000. Lalu yang pada tanggal 10 Desember 2020 kita melakukan pembelian 400 unit dengan harga 11.000, totalnya Rp4.400.000. Lalu persediaan pada tanggal 7 ditambah dengan pembelian pada tanggal 10 hasilnya 600 unit. Lalu totalnya 1.920.000 ditambah dengan 4.400, 6.320.000 dibagi dengan 600 unit, hasilnya 10.533. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih, penjelasannya sangat baik. Ayo lanjut. Kalau average itu adalah pembulatannya saja ya, kalau dia angkanya berbeda, beda itu ya. Maskernya buka ya. Oke. Boleh suaranya nggak kedengeran. Oke, saya perwakilan dari kelompok aset akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Tanggal 18 Desember 2020, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Lalu Ya, alhamdulillah selesai juga. kali 12.000 dengan total harga 1.200.000. Dalam kolom persediaan bisa kita tulis Ini adalah hasil dari 600 pekerjaan ditambah kelompok 100, kalian yang jadi dikerjakan 700 tadi unit, secara estafet lalu bersama-sama ya. 6.320.000 Jadi setiap anak tadi ditambah mendapatkan dengan perannya 1.200.000. untuk bisa Yaitu mengerjakan hasilnya baik metode FIFO, 7.520.000. LIFO maupun average. Lalu Dan sekarang 7.520.000 perwakilan setiap kelompok dibagi dengan ya yang akan unitnya, yaitu mempresentasikan 700. mengenai Jadi hasilnya adalah persediaan 10.740. Oke, silakan dari Lalu kelompok di tanggal 20 sales Desember, sama kelompok equity perusahaan untuk menjual menjelaskan metode persediaan FIFO yang barang lainnya. sebanyak Tolong 200 didengarkan unit dan dengan ditanyakan harga jika ada yang perlu 10.740. ditanyakan. Harga yang ini ya, Beri tepuk tangan dulu buat teman kalian dong. 200 unit dikali 10.740, hasilnya Pada itu ke depan di sini. Biar lebih jelas. 2.148.000. Perlu
Udah bisa Karena dimulai. ini dijual Boleh, berarti berkurang. Di sini saya 700 akan unit mempresentasikan dikurang 200 hasil unit dari yaitu diskusi 500 unit. tim saya mengenai Harganya metode Vivo. tinggal kita turunin aja, masih sama yaitu Di tanggal 1 Desember, 10.740. Lalu kita kalikan hasilnya ada persediaan sebanyak 200 unit dengan harga 5.372.000. Lalu di tanggal 3 Tanggal Desembernya ada 23 pembelian Desember sebanyak 2020 300 perusahaan unit. menjual Itu lagi menggunakan persediaan sebanyak 200 ini unit. yang Harganya 300 masih unit sama, dengan harga yaitu 10.000 lalu dimasukkan ke dalam kolom 10.740.000. persediaan. Persediaan yang di tanggal 1 Desember diturunkan. Di tanggal 5 Desember ada penjualan barang dagang sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. yaitu 300 unit. 200 unit ini menggunakan persediaan yang pertama karena ini adalah metode Vivo first in first out. Jadi menggunakan persediaan yang pertama. Yaitu Di tanggal 7 Desember ada pembelian penjualan barang dagang total sebanyak dari pembelian 100 yaitu unit 800 unit dengan total harga dengan harga 4.600.000. 10.000. Itu Lalu, menggunakan total penjualan 700 persediaan unit yang sebanyak dengan 300.000. total harga Maka dikurangi jadi sisa 7.176.000. 200 unit dengan harga 10.000 dan Sisa total 2 juta. persediaan barang 300 unit Gantian, Tosan. dengan harga 3.224.000. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah untuk presentasi semuanya baik sekali dan sudah jelas bahwa 3 metode ini walaupun dia berbeda tapi akan menghasilkan pembelian yang sama. Satu namanya karet ya, jumlah barangnya. Terus penjualan yang sama persediaan yang sama. Tapi di sini akan menghasilkan harga KPP yang berbeda. Ya. Oh iya nih. Kira kamu nggak tahu itu kan zaman saya kebanyakan. Saking semangatnya tadi kelompok terakhir ya. Ya silakan. Ke 700 Lalu ya. di tanggal Oke, dari yang tanggal sudah kalian kerjakan dari 3 metode. Lalu di tanggal 10 Desember persediaan tersebut ada di sini pembelian nomor barang 2 dagang pertanyaannya, sebanyak kita 400 analisa unit mengapa metode seharga LIFO tidak diperkenankan di dalam 11.000, perpajakan. totalnya Ada yang mau menjawab? 4.400.000. Oke, Lalu silakan. diupdate karena di tanggal sebelumnya masih ada saldo persediaan Jual apa, dagang, jual kita apa? turunkan dulu. Lalu kita tambahkan sama pembelian yang baru kita Jawabannya 400 karena unit, adanya perbedaan 11.000 laba yang cukup signifikan dengan total dibandingkan 2 metode lainnya Lalu yang lalu terdapat di tanggal selisih 18 cukup jauh Desember, dalam laba kita operasi yang membeli- dihasilkan jika membeli barang menggunakan dagang metode lagi LIFO sebanyak dalam 100 menaksir unit seharga persediaan tersebut. 12.000, totalnya Karena 1.200.000. adanya laba yang Di Ada di perbedaan laba ada di tanggal 10 dia masih ada saldo persediaan Perbedaan barang laba itu akan dagang, mempengaruhi kita apa? turunkan dulu ke tanggal persediaan besar tanggal kecilnya 18 apa? Desember. Pajak. Oke, di sini Lalu ditambah kita dengan lihat 100 unit Vivo di sini berapa tadi ya? dengan harga 12.000, 7 totalnya juta ya? 1.200.000. Livo Lalu di tanggal 20 Desember 7.500.000. ternyata ada penjualan harga Oke, terus penjualan average barang dagang sebanyak 200 karena ini 7 juta. metode Vivo. 176. Jadi kita ngambil dari saldo yang pertama. HPP yang terbesar itu adalah HPP-nya Livo. Kalau HPP-nya besar maka Yang saldo labanya pertama. menjadi Lalu kita update di kecil. saldo persediaan barang dagang Ya. yang Laba akan masih ada menjadi sisa 400 kecil. unit kalau dan HPP-nya 100 besar unit. labanya menjadi kecil. Lalu di Maka tanggal itulah 23 si kita ada metode penjualan Livo ini barang tidak dagang diperkenankan. sebanyak 200. Karena kalau labanya Kita kecil, mengambil maka dari yang pajak 400 unit karena dibayarkan kita juga akan menggunakan metode Vivo. Jelas? Jadi 400 Jadi nanti biasanya kalau hukum kalau nggak 400 Vivo ya diambil average. 200. Kalau untuk Lalu Mayop, kita dia perbarui udah saldo otomatis dari average. persediaan barang Ya, menurut dagang. sistemnya tuh adalah si rata-rata. Karena kita udah menggunakan Tapi hasilnya 200, jadi perbedaannya kita tidak akan terlalu kurangin signifikan. 400, Hasil dikurangi perbedaan 200 jadi nanti pada saat 200. menggunakan manual maupun menggunakan 200 Mayop. unit dan Ya. 100 Lalu yang unit. ketiga, Jumlah kita totalnya analisa dan cari kelemahan serta kekurangan dari jumlah total masing-masing metode pembelian persediaan. adalah 8 Siapa yang unit menyebutkan dengan total kelemahan 8.800.000. dari- Penjualan kelemahan kelebihan dari 700 metode Vivo. unit dengan 7 juta. Salah. Persediaan 300 unit dengan Tepuk tangan buat Salas deh. 3.400.000. Terima kasih atas presentasi kelompok. Kelebihan Vivo yang pertama mudah Sama membandingkan sama kos saat equity ini untuk dengan metodenya pendapatan sekarang. Vivo. Yang kedua, apabila harga naik maka harga barang menjadi konservatif.
Yang ketiga, laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Yang keempat ada menghemat pajak. Unit pembeliannya. Terima kasih, bagus sekali ya. Total harganya 8.600.000. Untuk kelemahan Vivo, untuk HPP-nya 700, equity dengan totalnya 7 juta. Lalu sisa darinya persediaan 300 dengan totalnya 3.400.000. Tadi ini bukan saldo ya, tapi harga perolehannya ya. Oke, baik. Kelemahan dari metode Vivo. Yang pertama, pajak yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang ketiga, perbedaan antara modal yang digunakan untuk produksi dengan laba yang dihasilkan tergolong cukup besar. Terima kasih. Mengerjakan pun terbukti dia yang Terima kasih pemaparannya. Sekarang dari Lipo, apa kelemahan Lipo dan kelebihan Lipo? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Expense. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pencatatan barang terlihat lebih rumit karena bertolak belakang terhadap aliran keluar masuk persediaan penyimpanan barang. Yang kedua, biaya pembukuan lebih tinggi. Yang ketiga, laba penjualan dari penerapan metode LIFO terbilang relatif rendah. Oke, terima Ada kasih. persediaan awal sebesar Lipo 200 tadi unit agak dengan lebih harga rumit. satuannya itu 9.000. Untuk Kekuatannya? hitung totalnya Oke, itu aset. unit harga dikalikan dengan harga Aset, satuan. aset. Jadi 200 dikali Perbanyak aset. Jadi kelebihan dari metode LIFO itu dia bisa menghemat pajak ketika terjadi inflasi. Laba rugi menjadi lebih aktual. Selain itu juga pelaku usaha akan mudah membuat perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dan pendapatan yang ingin diraih. Laba operasional bisa diraih tanpa harus memikirkan fluktuasi harga. Oke, terima kasih. Terakhir average. Oke, inventory. Kelebihan average itu lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Ya, betul sekali ya. Tadi memang average lebih cepat ya dibanding dua metode yang lain gitu. Tapi pasti ada kelemahannya. Apa kelemahan ada dari average? Income. Suaranya mana? Kekurangan average adalah 1. Kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru. 2. Membutuhkan banyak data di masa lampau. 1.800.000 ditambah dengan total pembelian tanggal 3, jadi hasilnya 4.800.000. 4.800.000 dibagi dengan 500 unit akan mendapatkan rata-rata harga 9.600. Pada tanggal 5 Desember kita melakukan penjualan 200 unit. Kita menggunakan harga 9.600 dengan total 1.920.000. 1.920.000. Lalu sisa persediaannya karena sudah melakukan penjualan, sisa persediaannya adalah 300 unit. Harganya tetap 9.600, totalnya 2.880.000. Lalu pada tanggal 7 Desember dilakukan penjualan 100 unit dengan harga 9.600, totalnya 960.000. Lalu persediaannya sisa 200 dengan harga 9.600, totalnya 1.920.000. Lalu yang pada tanggal 10 Desember 2020 kita melakukan pembelian 400 unit dengan harga 11.000, totalnya Rp4.400.000. Lalu persediaan pada tanggal 7 ditambah dengan pembelian pada tanggal 10 hasilnya 600 unit. Lalu totalnya 1.920.000 ditambah dengan 4.400, 6.320.000 dibagi dengan 600 unit, hasilnya 10.533. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih, penjelasannya sangat baik. Ayo lanjut.
Kalau average itu adalah pembulatannya saja ya, Pak. Kalau dia angkanya berbeda, beda itu ya. Maskernya buka ya. Oke. Boleh, suara nggak kedengeran. Oke, saya perwakilan dari kelompok aset akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Tanggal 18 Desember 2020, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Lalu 100 unit dikali 12.000 dengan total harga 1.200.000. Dalam kolom persediaan bisa kita tulis 600 ditambah 100 jadi 700 unit. Lalu 6.320.000 ditambah dengan 1.200.000 yaitu hasilnya 7.520.000. Lalu 7.520 dibagi dengan unitnya yaitu 700. Jadi hasilnya adalah 10.740. Lalu di tanggal 20 Desember perusahaan menjual persediaan barang sebanyak 200 unit dengan harga 10.740. Harga yang ini ya. Lalu kita turunin sini. 200 unit dikali 10.740 hasilnya itu 2.148.000. Karena ini dijual berarti berkurang. 700 unit dikurang 200 unit yaitu 500 unit. Harganya tinggal kita turunin aja masih sama yaitu 10.740. Lalu kita kalikan hasilnya 5.372.000. Tanggal 23 Desember 2020 perusahaan menjual lagi persediaan sebanyak 200 unit. Harganya masih sama yaitu 10.740.000. Dengan total harga 2.148.000. Lalu di kolom persediaan kita tulis 500 dikurang 200 unit yaitu 300 unit dengan harga penjualan 10.740 per unit. Lalu kita kalikan 300 dikali 10.740 yaitu 3.224.000. Total dari pembelian yaitu 800 unit dengan total harga 8.600.000. Lalu total penjualan 700 unit dengan total harga 7.176.000. Sisa persediaan barang 300 unit dengan harga 3.224.000. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah untuk presentasi semuanya baik sekali dan sudah jelas bahwa 3 metode ini walaupun dia berbeda tapi akan menghasilkan pembelian yang sama totalnya ya, jumlah barangnya. Terus penjualan yang sama persediaan yang sama. Tapi di sini akan menghasilkan harga HPP yang berbeda. Ya. Oh iya nih, 700 betul. Yang average kebanyakan. Saking semangatnya tadi kelompok terakhir ya. Tuh 700 ya. Oke, dari yang sudah kalian kerjakan dari 3 metode penilaian persediaan tersebut. Di sini yang nomor 2 pertanyaannya, kita analisa mengapa metode LIFO tidak diperkenankan di dalam perpajakan. Ada yang mau menjawab? Oke, silakanin. Oh ya, sales. Sales. Jual apa? Jawabannya karena adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan 2 metode lainnya yang terdapat selisih cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan tersebut. Karena adanya laba yang perbedaan laba yang cukup signifikan. Oke. Perbedaan laba itu akan mempengaruhi apa? Persediaan. Besar kecilnya apa? Pajak. Oke, di sini kita lihat Vivo di sini berapa tadi ya di sini? 7 juta ya. Livo 7.500.000.
Oke, terus average 7.176. HPP yang terbesar itu adalah HPP-nya LIFO. Kalau HPP-nya besar maka labanya menjadi kecil. Ya. Laba akan menjadi kecil. Kalau HPP-nya besar labanya menjadi kecil. Maka itulah metode LIFO ini tidak diperkenankan. Karena kalau labanya kecil maka pajak yang dibayarkan juga akan kecil. Jelas? Jelas, Ibu. Jadi nanti biasanya kalau UKOM kalau nggak FIFO ya average. Tapi kalau untuk MAYOP dia udah otomatis average. Ya menurut sistemnya itu adalah si rata-rata. Tapi hasilnya perbedaannya tidak akan terlalu signifikan. Hasil perbedaan nanti pada saat menggunakan manual maupun menggunakan MAYOP. Ya. Lalu yang ketiga, kita analisa dan cari kelemahan serta kekurangan dari masing-masing metode persediaan. Siapa yang mau nyebutkan kelemahan dari, jangan kelemahan dulu deh. Kelebihan dari metode FIFO. Saya Bu, Sales lagi. Tepuk tangan buat sales deh. Kelebihan FIFO yang pertama mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Yang kedua, apabila harga naik maka harga barang menjadi konservatif. Yang ketiga, laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Yang keempat, ada menghemat pajak. Oke, sip. Terima kasih, bagus sekali ya. Untuk kelemahan FIFO. Oke, silakan equity. Oke, baik. Kelemahan dari metode FIFO. Yang pertama, pajak yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang ketiga, perbedaan antara modal yang digunakan untuk produksi dengan laba yang dihasilkan tergolong cukup besar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pemaparannya. Sekarang dari LIFO, apa kelemahan LIFO dan kelebihan LIFO? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Expense. Proses pencatatan barang terlihat lebih rumit karena bertolak belakang terhadap aliran keluar masuk persediaan penyimpanan barang. Yang kedua, biaya pembukuan lebih tinggi. Yang ketiga, laba penjualan dari penerapan metode LIFO terbilang relatif rendah. Oke, terima kasih. LIFO tadi agak lebih rumit. Kekuatannya. Oke, aset. Perbanyak aset. Jadi kelebihan dari metode LIFO itu dia bisa menghemat pajak ketika terjadi inflasi. Laba rugi menjadi lebih aktual. Selain itu juga pelaku usaha akan mudah membuat perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dan pendapatan yang ingin diraih. Laba operasional bisa diraih tanpa harus memikirkan fluktuasi harga. Oke, terima kasih. Terakhir average. Oke, inventory. Kelebihan average itu lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Ya betul sekali ya, tadi memang average lebih cepat ya dibanding dua metode yang lain gitu. Tapi pasti ada kelemahannya. Apa kelemahan ada dari average? Income. Suaranya mana? Kekurangan average adalah 1. Kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru. 2. Membutuhkan banyak data di masa lampau. 3. Lambat untuk merespon perubahan data. Dari kita udah tahu tuh masing-masing kelemahan dan kelebihan dari masing-masing 3 metode penilaian. Untuk itu perusahaan ya nanti dia akan menganalisa kira-kira mana yang cocok dengan perusahaannya masing-masing. Ya kalau untuk jenis usaha mungkin ada satu orang yang ingin memaparkan terakhir. Ini tidak mempatok ya, tapi secara garis besar, oh ini tuh cocoknya buat jenis ini, cocoknya buat jenis ini. Siapa yang mau coba? Oke, silakan Najwa. Siapa? Ayo.
Kalau usaha lipo Bos pakai ini tahu nggak apa-apa. terus kalau Vivo itu lebih ke perusahaannya makanan gitu. Makanan minimarket. Sebentar ya, quizzingnya udah Ibu kasih linknya ya buat refresh. Tadi kan kalian ngerjain bareng-bareng nih. Sekarang quizzing ngerjainnya masing-masing ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita bisa main quizzing. Persiapkan kalian. Udah? Sebentar Bu, tunggu sebentar Ibu. Belum ada yang bergabung. Udah gabung belum? Tunggu ya. Ya, harusnya tinggal mulai doang sih. Udah ada gabung? Kamu udah gabung belum? Udah gabung belum? Bentar Ibu, jaringan Bu. Udah. Ini udah mulai nggak mau. Pakai yang ini kan joinnya ya? Oh ini ya, ya tunggu. No. Kelamaan mungkin. Sinyal sepertinya. Dah. Bisa Gi, banyak. Enak malu ya. Sinyalnya mati ya? Ternyata mati. Nggak apa-apa. Barengan aja. Nggak ada sinyal ya? KRJ mana? Sinyalnya mati, internetnya mati nggak Neng itu Neng? Internetnya mati nggak? Ini mulai ya? Iya mulai. Enggak. Ini suruh mulai. Ini suruh mulai. Tadi tuh Tunggu ini wifi saya yang mulai. udah dia tadi pencet mulai. Iya tuh. Abis mencet mulai menunggu guru. Hah? Di WA ada. Udah join ya? Kayak join. Udah mulai. Tunggu saya belum mulai. Pakai WA bisa. Kok dia nggak mau ya ini? Di WA Mayo. Dia kalau ini suka minta diganti deh. Sebentar ininya minta diganti ininya kodenya. Kalau di situ bisa joinnya pakai nomor bisa nggak? Bisa harus join GCS dulu terus. 64 ya 4 kali tuh. Itu bisa. Ayo. Semangat. Kenapa? Salah ya? Saya kan nggak ngirim di Google Form. Apa nih? Iya, internet udah biar. Rata-rata ya. Mari ini rata-rata Ri. Kayaknya sih. Ayo kita lihat siapa yang teratas. Rata-rata nggak sih? Iya, rata-rata. Afrida, Adalah disusul Risma, Anin, kaget. Lalu metode Vivo adalah harga Yang tidak boleh keren banget. Ayo kerjain gitu. Lipo. Metode Vivo adalah harga perolehan masuk pertama. bahan pokok Vivo. Bahan pokok Vivo. Apa anjir? Gue nggak Salah tahu ya. Rata-rata kan bener kan? Rata-rata bener. Afrida belum terkalahkan tuh. Rata-rata. Iya rata-rata benar. Apa? Ayo Silvano susulan sama Aprilia. Ya harus metode perpetual.
Halo, bentar. Gue nggak tahu, Sel. Ini tadi berapa? Gue 1760. Salah ya? Berapa Tapi ya? jawabannya apa sih itu? Tapi emang 1760 tuh. Info tanggal Vivo ada harga perolehan pertama dikeluarkan pertama. Iya. Vivo. Ini apa sih? Ini jawabannya apa? hari yang ini Vivo. Apa sih judulnya? Terakhir itu Livo. Cuki lu udah dapat soal ini belum, Cuki? Belum. Iya, ini apa nih? 8. Nazwa, kenapa nih Nazwa? Tanggal 4 nih. 1 Desember kan perjanjian awalnya. Al-Hikmatul langsung naik. Terus pembelian berapa? Pembelian 100. Dengan harga 20.000. Ini apa jawabannya? Lu udah selesai sih? Nggak bisa. Semua lu? Enggak, salah dua. Masuk ke Google Classroom dulu kali. Lu kok tadi katanya gue salah? Sebelumnya udah digabung belum? Oh. Gabung dulu ke Google Classroom kayaknya. Afrida, udah. 50 kali 18. Silvano nyusul tuh langsung ke 5. Aswelson naik ke 7, Naomi naik. Pergi ke sana. 2 menit lagi ya. Ibu sabar. Si palunya Nggak apa? mau. Si palunya apa? Oke, coba tadi setting dulu. Waktunya. Masuk tadi apa? Metode. Tadi gue jawabnya apa? Ini apa? Gue jawabnya ini. Oke, ini sudah hampir semua terisi ya. Itu siapa tadi naik tuh ke atas? Oh, Feren. Pilih Feren langsung naik. Ini apa? Livo. Salah 4 kali apa? Ini apa? Ini apa? Woi, Pak Hari naik tuh. Hari ini apa? Tadi gue ada salah satu. Ah, ini apa nih? Ini lo apa tadi jawabannya nih? Belum ada. Gue belum. Udah ya. Apa ini? Udah. Salah 2. Pelan-pelan dia, yang penting benar kata Silvano. Ah, masa. Udah ya nih, diakhiri.
Ya. Nanti kita main lagi. Nanti kita main lagi. Oke. Mana Kineta? Tadi mana hasilnya? Asik, kita makan es krim Kineta abis ini. Ya benar. Makan es krim Kineta. Udahlah. Udah ya, next time kita main lagi. Dah, oke. Ini udah jam 11.10. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, tolong diberikan kesimpulan atas materi kita hari ini. Siapa yang mau coba memberi kesimpulan? Berdiri. Biar temennya semua dengar. Materi hari ini dapat disimpulkan, penilaian persediaan perpetual dibagi menjadi 3, yaitu LIFO, FIFO, dan average. FIFO atau first in first out itu adalah sebuah metode penilaian persediaan barang, di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Metode ini biasanya digunakan untuk penjualan barang pokok, contohnya adalah penjualan gandum dan roti. Yang kedua ada LIFO atau last in first out, merupakan metode sistem pencatatan untuk persediaan stok barang, yang mana biaya tiap barang untuk produk yang terjual adalah biaya pembelian terakhir. Metode ini menguntungkan konsumen dan mengurangi laba perusahaan. Biasanya digunakan untuk penjualan barang elektronik seperti televisi dan handphone. Yang terakhir ada average atau rata-rata, yaitu nilai dari persediaan barang yang terdapat di dalam perusahaan dihitung dengan cara mencari rata-rata harga dari pembelian barang dagang. Metode ini biasanya dipakai untuk toko mebel dan alat tulis. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, kan kita dapat memilih dari 3 metode tersebut, Ya. diantaranya cara konsisten dan jika pajak metode LIFO tidak, karena kan, bentar. Kita dapat memilih salah satu diantaranya, asal digunakan secara konsisten. Dan jika untuk di perpajakan metode LIFO tidak dapat digunakan, dikarenakan adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan 2 metode lainnya, yang terdapat selisih cukup jauh dalam laba operasi yang dapat dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan tersebut. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Sedikit menambahkan bahwa 3 penilaian ini, FIFO, LIFO, dan average, silakan digunakan oleh perusahaan tapi dengan cara konsisten. Tapi di sini dalam catatan bahwa pajak tidak memperkenankan penggunaan LIFO, dan PSAK nomor 14 pun sudah menghapuskan untuk metodenya LIFO. Tapi tidak apa, perlu kita ketahui bahwa memang metode itu ada. Selain itu, 3 metode ini itu kan akan mencari harga perolehan atau HPP ya. Ini digunakan untuk pencatatan metode perpetual. Tapi bukan berarti metode perpetual tidak membutuhkan stock of none atau tidak membutuhkan penghitungan secara fisik. Perhitungan secara fisik tetap diberlakukan, tetap dikerjakan ya. Itu pada akhir periode untuk melihat persediaan fisik dari barang yang didagangkan atau barang dagangnya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke anak-anak, untuk